Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, masih dalam suasana Idul Fitri 1443 Hijriah, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh sahabat Tukang Kebon dan Kucing yang setia dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabballah ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon kiranya dimaafkan segala kesalahan, luput dan dosa dari Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini. Di kesempatan yang sekarang, saya ingin kembali melanjutkan pembicaraan kita mengenai budak angon atau satrio piningit, di mana pada kali ini saya ingin membahas sebuah judul, Gunung Gede Bitu. Tanda ditemukannya budak angon atau satrio piningit. Gunung gede yang mana? Seperti pernah saya kemukakan beberapa kali bahwa salah satu tanda akan ditemukannya budak angon atau satrio piningit dan sekaligus sebagai tanda berdirinya pemerintahan baru di negeri kita ini yang dipimpin oleh sosok Ratu Adil, yaitu dengan meletusnya Gunung Gede. Hal ini kita temukan wacananya atau beritanya dari serat yang ditinggalkan oleh leluhur kita, yaitu yang tercatat di dalam Uga Wangsit Siliwangi, yang konon katanya kelak setelah Gunung Gede Angges Bitu, disitulah budak angon akan ditemukan. Akan tetapi ketika ditemukan budak angon itu, beliau sudah tidak berada di tempatnya. Beliau sudah pindah ngababakan, pindah tempat tinggal, yaitu ke Lebak Cawene. Di sini kita akan membicarakan tentang Gunung Gede. Yang dimaksud itu Gunung Gede yang mana? Sebab mungkin ada beberapa anggapan atau beberapa pemahaman tentang Gunung Gede yang dimaksud di dalam serat tersebut, di dalam Uga Wangsit tersebut. Sebenarnya jujur saya sendiri, di antara semua kabar berita yang telah disampaikan oleh leluhur kita mengenai sosok budak angon atau satrio piningit itu, ada dua perkara di mana saya tidak bisa mencari kesimpulan ataupun mendapatkan gambaran di dalamnya sama sekali, yaitu mengenai Gunung Gede dan juga mengenai pernikahan dari sosok budak angon atau satrio piningit. Bagaimanapun yang namanya jodoh, rejeki, dan kematian itu memang mutlak merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sendiri, yaitu Prabu Siliwangi, mengetahui tentang Gunung Gede yang bitu, Gunung Gede yang akan meletus. Itu dikarenakan beliau memiliki keistimewaan sebagai seorang waliullah. Beliau mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan, sehingga Allah memberitahukan gambaran tentang sosok dari budak angon di masa yang akan datang, sekaligus mengenai pemerintahan, sosok yang akan mewarisi pemerintahannya. Di sini saya sama sekali bisa dibilang tidak mendapatkan gambaran tentang Gunung Gede yang dimaksud. Ada beberapa pendapat yang dilontarkan oleh sahabat Tukang Kebon dan Kucing yang setia di komentar yang kemarin tentang Gunung Gede ini. Ada yang mengatakan Gunung Gede yang dimaksud adalah Gunung Agung yang ada di Pulau Bali.
Ada yang mengatakan Gunung Gede yang dimaksud adalah Gunung Anak Krakatau yang kemarin hingga saat ini sedang melakukan kegiatan erupsi dan sudah mulai naik status dari yang tadinya level waspada sekarang menjadi siaga. Ada yang mengatakan Gunung Gede yang dimaksud itu adalah Gunung Gede Pangrango yang ada di wilayah Bogor. Ada pula yang mengatakan bahwa Gunung Gede yang dimaksud itu adalah Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah. Yang sekaligus juga menjadi kabar bahwa apabila Gunung Slamet ini meletus, disitulah Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Dan konon katanya, menurut informasi yang diberikan oleh komentator Tukang Kebun dan Kucing yang Setia, kemarin konon katanya Gunung Slamet itu dahulu kala memiliki nama Gunung Agung atau Gunung Gede. Saya lupa ya Gunung Agung apa Gunung Gede. Antara dua nama itu. Akan tetapi karena ada kabar tentang masa depan bahwa gunung itu memiliki sesuatu yang berhubungan dengan Tanah Jawa, maka agar selamat Tanah Jawa ini digantilah namanya itu menjadi Gunung Slamet. Sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang Setia, saya pribadi ketika ditanyakan lalu Gunung Gede yang dimaksud oleh beliau Prabu Siliwangi itu Gunung Gede yang mana? Saya lebih cenderung memilih bahwa Gunung Gede yang dimaksud itu adalah Gunung Gede Pangrango yang ada di wilayah Jawa Barat. Sebab beliau Prabu Siliwangi selain menyebutkan nama Gunung Gede, beliau juga memberikan informasi tentang tanda bahwa sudah waktunya Budak Angon atau Satrio Piningit ini dijemput, yaitu dengan menyatakan kepada orang-orang yang diberikan mandat oleh beliau untuk menjemputnya bahwa saat ketika sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini sudah waktunya untuk dijemput, kelak nanti di suatu malam akan diberikan tanda, yaitu dengan munculnya suara tutunggulan dari wilayah Halimun, yaitu dari wilayah Gunung Halimun Salak. Sedangkan Gunung Halimun Salak itu tidak jauh dan bahkan masih dalam satu wilayah dengan wilayah Gunung Gede Pangrango. Maka dengan demikian saya menyimpulkan bahwa Gunung Gede yang dimaksud itu adalah Gunung Gede Pangrango. Akan tetapi saya sendiri juga memiliki semacam kecurigaan ataupun dugaan bahwa Gunung Gede yang dimaksud ini adalah juga Gunung Agung yang ada di wilayah Bali. Maka sahabat, dengan demikian marilah kita memperhatikan dua gunung ini. Selain itu, beliau Prabu Siliwangi juga menyampaikan bahwa tanda-tanda akan ditemukannya Budak Angon atau Satrio Piningit itu adalah kelak ketika Gunung Gede meletus diikuti oleh 7 gunung lainnya. Nah, 7 gunung yang di sini itu adalah terutama 7 gunung yang ada di Pulau Jawa. Saya sendiri menentukan dan mencurigai atau mengawasi gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, yaitu di antaranya Gunung Merapi, Gunung Slamet, Gunung Raung, Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Semeru, dan juga saya berharap Gunung Krakatau adalah gunung yang selamat seperti yang pernah saya mintakan dan pernah saya sampaikan di konten saya yang sebelumnya. Sedangkan 7 gunung lainnya saya lebih cenderung